Mengapa kurikulum perlu berubah? Terima kasih teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penyebaran tentang aksi nyata mengapa kurikulum perlu berubah. Saya adalah Ali Harsojo, seorang guru dari SDN Pajagalan 2 Sumeneb. Baik teman-teman, marilah kita ikuti bagaimana kita memahami bahwa kurikulum itu perlu berubah. Sebenarnya menurut teman-teman, apakah kurikulum itu? Nah, sedangkan pengertian kurikulum itu sendiri sangat universal ya, banyak kita dapat melihat dari beberapa definisi. Baik kita melihat definisi dari KBBI maupun definisi-definisi menurut pakar pendidikan maupun dari bahan kita membaca kemudian menelaah. Tentu saja teman-teman memperoleh informasi tentang kurikulum ini dari berbagai referensi. Baik teman-teman sekalian, bahwa kurikulum itu sebenarnya tidak ada pengertian yang mengikat secara umum, sehingga kurikulum itu dapat dimaknai dari perspektif pendidikan sebagai pengalaman belajar siswa dari titik awal hingga titik akhir. Kemudian, kurikulum juga dijadikan sebagai pedoman tentu saja yang berisi tentang pengaturan dan bahan pembelajaran. Kurikulum juga bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang terpenting perlu dipahami teman-teman bahwa kurikulum sebenarnya merupakan jantung dari aktivitas pembelajaran. Nah, secara sederhana bahwa kurikulum memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, tujuan, di mana dijabarkan tentang tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam aktivitas pembelajaran. Kemudian konten atau materi yang disajikan yang memuat materi-materi pokok, yang memuat apa yang harus dilakukan atau diajarkan kepada siswa. Kemudian yang berikutnya metode atau cara yang digunakan dalam penyampaian materi atau penyampaian konten untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian teman-teman, yang berikutnya adalah terdapat evaluasi, yakni bagaimana seorang guru dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian setelah diklasifikasikan dalam komponen kurikulum, pada pokoknya terdapat tujuan pembelajaran atau konten, kemudian panduan pedagogik bagaimana guru bisa mengajar, kemudian panduan asesmen. Artinya guru memiliki panduan dalam melakukan penilaian. Nah, mengapa kurikulum perlu berubah? Apa alasannya? Kok kurikulum itu mesti harus perlu perubahan? Tentu saja yang pertama, dengan berjalannya zaman, ya berlangsungnya zaman, perputaran zaman, artinya zaman terus semakin berkembang, maka kurikulum pembelajaran pendidikan itu harus relevan dengan zamannya, sehingga diharapkan pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran yang bermakna. Kemudian teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan murid, kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan murid. Apabila pada suatu ketika kebutuhan murid ada yang belum terpenuhi, maka kurikulum perlu diubah menyesuaikan dengan perbedaan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, kurikulum perlu berubah, alasannya agar setiap zaman, setiap waktu mampu menyiapkan generasi terbaik di masa depan, sehingga kebutuhan belajar murid itu terpenuhi.
Itulah mengapa bahwa kurikulum perlu berubah. Nah, kemudian jika ada yang bertanya, kurikulum yang baik itu seperti apa? Atau kurikulum yang baik itu harus menganut atau mengandung atau model seperti apa? Nah, ternyata seperti yang kita duga bahwa sebenarnya kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kemudian kurikulum yang berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang tak kalah pentingnya, kurikulum itu dinamis, tidak terkekang oleh pelaku pembelajaran. Inilah kurikulum yang sebenarnya secara substansi merupakan kurikulum yang baik, sehingga kurikulum itu bukanlah sesuatu yang kaku, sesuatu yang baku dan tidak bisa berubah sepanjang zaman. Oleh karena itu, maka perkembangan zaman yang terjadi yang begitu pesat pada saat ini, tentu saja kurikulum harus berubah mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai, ya, karakter-karakter, tujuan-tujuan yang pokok dan utama dalam bidang pendidikan. Bagaimana tetap mengedepankan kebutuhan murid sesuai dengan kodratnya. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kurikulum merdeka? Nah, ternyata kurikulum merdeka ini kita tahu bahwa memberikan keleluasaan bagi guru untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, kemudian relevan dengan kebutuhan dan lingkungan belajar murid. Nah, kita saat ini berada dalam kurikulum merdeka harus bisa menyesuaikan bagaimana kita diberi ruang dan waktu untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, di kurikulum merdeka memiliki karakteristik utama. Yang pertama, pengembangan soft skill dan karakter. Kemudian yang kedua, fokus pada materi pokok yang esensial. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel. Sehingga dalam koridor ini tidak heran jika teman-teman sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, berbudaya positif, dan memiliki atau pembelajaran sosio-emosional. Nah, teman-teman yang berbahagia, demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk menyebarkan mengapa kurikulum perlu berubah. Itulah alasan-alasan logis yang harus kita terima dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ayo lakukan perubahan terbaik di kelas mulai sekarang. Dari saya, mohon umpan balik dari Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.